memberkati. Kembali lagi bersama dengan Miss Yeli dalam acara Sekolah Minggu Gembira. Pada pagi hari ini adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan memuji nama Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata. Miss Yali akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berkumpul kembali. Kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan tolong sertai acara kami dari awal sampai berakhirnya nanti. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita bernyanyi, kita mau lihat nih adik-adik yang sudah menjawab pertanyaan Miss Yerli minggu lalu. Yuk kita saksikan siapa saja ya yang sudah jawab pertanyaan Miss Yerli. Saya dari Kalimantan. Umur saya berapa? 5 tahun. Ayo jawab pertanyaan yang dikasih Miss Yerli. Siapa nama manusia yang tinggal di Taman Eden? Siapa? Adam dan Hawa. Ya. Kedua, sebutkan nama pohon yang tidak boleh dimakan. Pohon perintah. Pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan. Stele. Yuk, ngomong tuh, bilang sama kalian itu. Pohon Tuhan. Nah, apa pelajaran yang dapat diambil dari cerita tadi? Maneden. Taat. Taat Taat. Harus taat sama siapa? sama Sama Tuhan. Sama siapa lagi? Bapak Mama. Iya. Kalau sekolah minggu harus rajin. Dadah Kakak Yerli. Terima kasih Kak Yerli. Dadah. Bilang. Dadah Kakak Yerli. Barap Terima itu. kasih Kak. Terima kasih Kak. Yeay, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menjawab pertanyaan Miss Yali minggu lalu. Untuk adik kita, Daud yang ada di Kalimantan Tengah, selamat. Walaupun tadi masih malu-malu, tidak apa-apa ya. Daud sudah berani, Daud hebat, sudah berani, sudah mau menjawab pertanyaan dari Miss Yali. Dan untuk adik-adik yang lainnya juga boleh ya. Adik-adik yang mau menjawab pertanyaan Miss Yali bisa kirim videonya sama Miss Yali. Video jawabannya seperti apa nanti akan kita saksikan bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta
Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Sekali lagi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, semuanya angkat tangannya ke atas, ke samping, ke depan, lipat tangannya. Oke, adik-adik selama mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik harus duduk tenang, duduk diam, ingat tangannya dilipat. Oke, kalau setelah Miss Yeli selesai bercerita, adik-adik boleh buka kembali tangannya. Oke, ingat kalau adik-adik lagi mendengarkan cerita harus diam, dengerin Miss Yeli cerita. Karena di setiap akhir cerita Miss Yeli pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau adik-adik duduk diam, duduk mendengarkan dengan tenang, maka adik-adik pasti bisa menjawab pertanyaan dari Miss Yeli. Yuk, siapa yang udah penasaran nih ceritanya cerita apa ya? Yuk kita saksikan cerita Sekolah Minggu Gembira. Pada zaman dahulu kala, ketika Adam dan Hawa masih berada di Taman Eden, mereka melakukan kesalahan yang besar. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan itu membuat mereka jatuh ke dalam dosa adik-adik. Sehingga Tuhan menghukum Adam dan Hawa lalu mengusir mereka dari Taman Eden itu. Ketika Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, Tuhan membuatkan mereka baju dari kulit binatang untuk menutupi tubuh mereka. Nah, adik-adik, tidak lama kemudian Adam dan Hawa punya 2 orang anak. Yang satu kakaknya namanya Kain dan adiknya namanya Habel. Setiap hari adik-adik, Adam dan Hawa menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anaknya Kain dan Habel. Dia menceritakan bagaimana mereka hidup di Taman Eden, taman yang sangat indah itu adik-adik. Tapi karena mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka tidak taat kepada Tuhan, akhirnya mereka harus dihukum oleh Tuhan karena mereka telah tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, Adam dan Hawa menceritakan hal itu kepada anak-anaknya. Kain, adik-adik,
dia ketika orang tuanya mendengar menceritakan firman Tuhan, dia tidak senang, dia tidak suka mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan. Kain ini dia lebih senang melakukan apa yang mau dia lakukan. Berbeda dengan adiknya, adik-adik. Adiknya Habel ini ketika orang tuanya menceritakan tentang Tuhan, dia akan duduk mendengarkan. Bahkan dia sangat senang sekali mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan. Sampai akhirnya adiknya Habel ini mengasihi Tuhan. Dia mau mentaati perintah Tuhan, dia mau menuruti apa yang orang tuanya katakan, bahkan dia mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain kakaknya ini, adik-adik, dia tidak belajar dari kesalahan orang tuanya ketika Tuhan berkata kepada orang tuanya di Taman Eden. Adam, semua buah di taman ini boleh kalian makan. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang berada di tengah-tengah taman ini tidak boleh dimakan. Jika kalian memakannya, kalian pasti akan mati. Adik-adik lihat, Hawa lebih memilih mendengarkan perkataan iblis daripada mentaati perintah Tuhan. Oleh sebab itulah mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sampai akhirnya Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Tetapi adik-adik, walaupun Tuhan menghukum manusia karena mereka telah tidak mentaati perintah Tuhan, tetapi Tuhan masih mengasihi manusia. Tuhan sangat mengasihi Adam dan Hawa, sehingga Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa Ia akan mengirim seorang juru selamat untuk mereka, untuk menebus dosa-dosanya Adam dan Hawa dan dosa seluruh dunia, adik-adik. Oleh sebab itu, sambil menunggu janji Tuhan yang masih jauh itu, Tuhan mengajarkan Adam dan Hawa membangun sebuah batu, membentuknya seperti meja, dan ini disebut mezbah. Namanya apa? Mezbah. Ya, membuat sebuah mezbah, lalu mereka mengambil domba, menyembelihnya dan menaruh domba itu di atas mezbah dan menjadikan domba itu sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Dan domba yang dipakai bukan domba yang sembarangan, tetapi domba yang tidak bercacat, domba yang sehat, adik-adik, yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Domba ini sebagai lambang bahwa Adam dan Hawa percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengirim juru selamat kepada mereka. Oleh sebab itu, adik-adik, setiap kali ketika Adam dan Hawa mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, mereka menyembelih domba dan mempersembahkannya untuk Tuhan. Adam sedih sekali karena benar apa yang dikatakan Tuhan. Ketika mereka tidak mentaati perintah Tuhan, maka mereka akan mati. Mereka memang tidak langsung mati, tetapi mereka pasti akan mati, adik-adik. Contohnya domba ini, domba yang dia pelihara harus dia sembelih untuk korban bakaran, untuk bukti bahwa Adam dan Hawa percaya kepada janji Tuhan. Adam dan Hawa juga mengajarkan hal itu kepada anak-anaknya, Kain dan Habel. Nah, Kain anaknya ini, adik-adik, sangat senang bertani. Dia membantu bapaknya menanam sayur-sayuran, menanam gandum, dan banyak hal-hal lain yang ia tanam. Tetapi adiknya Habel ini, dia sangat senang mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia membantu bapaknya untuk mengembalakan kambing domba yang ada. Nah, sampai pada suatu ketika mereka sudah dewasa, Habel pun mau mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Habel mengambil dombanya yang terbaik, yang tidak bercacat, dombanya yang sehat, lalu dia menyembelihnya dan menaruhnya ke atas mezbah. Jadi Habel mengikuti apa yang orang tuanya ajarkan. Ini sebagai bukti bahwa mereka percaya kepada janji Tuhan yang akan kirim juru selamat untuk mereka. Dia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah, dan api dari langit menyambar korban persembahan itu, adik-adik, sebagai bukti bahwa Tuhan menerima persembahannya Habel, karena persembahan Habel itu benar seperti yang Tuhan ajarkan. Tetapi adik-adik, kakaknya Kain, dia tidak mau mendengarkan apa yang orang tuanya katakan. Dia tidak mau mengikuti apa yang orang tuanya perintahkan.
Dia mengambil sayur-sayuran. Adik-adik lihat sayur-sayuran yang dia bawa, lalu dia taruh sayur-sayuran itu di atas mezbah. Dia mau mempersembahkan sayur-sayuran itu untuk Tuhan. Sayur-sayurannya sangat segar-segar, dia mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, persembahan Kain ini salah. Persembahan Kain ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ingat, tadi Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan berupa binatang, yaitu domba. Adam dan Hawa juga sudah mengajarkan hal itu kepada kedua anaknya, yaitu Kain dan Habel. Tetapi karena Kain tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya, akhirnya dia salah dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan, sehingga apa yang dia persembahkan tidak diterima oleh Tuhan. Melihat hal itu, Kain menjadi sangat marah kepada adiknya Habel karena persembahan Habel diterima, tetapi persembahan dia tidak diterima oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Kain memukul adiknya sampai mati. Nah, karena dia memukul adiknya sampai mati, adik-adik, akhirnya Kain pun dihukum oleh Tuhan. Kain dihukum oleh Tuhan menjadi pengembara di muka bumi. Oleh sebab itu, adik-adik, kita lihat kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, karena Kain tidak mempersembahkan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu, pada zaman dahulu, seseorang jika ia mau percaya kepada Tuhan, kepada juru selamat yang sudah dijanjikan, maka dia harus membuat sebuah mezbah dan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Tetapi sekarang kita tidak lagi mempersembahkan korban bakaran seperti Adam dan Hawa, karena juru selamat yang sudah dijanjikan, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa sudah datang, sudah mati di atas kayu salib, menanggung dosa semua manusia. Oleh sebab itu, kita yang hidup sekarang, kita hanya perlu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib.